Ketika pengobatan medis sudah tidak bisa diharapkan lagi, orang tuaku pun mulai mencoba berbagai pengobatan alternatif. Aku bungsu dari 3 bersaudara. Aku satu-satunya anak perempuan. Jadi, sejak kecil aku sudah terbiasa mendapat perhatian lebih dari orang tuaku. Tak hanya orang tua, bahkan tetangga-tetanggaku pun sangat menyayangiku. Kata mereka, ketika masih bayi, aku sangat menggemaskan. Iya, dulu aku memang menggemaskan, tidak seperti sekarang. Wajahku yang seperti ini berawal dari sebuah petaka saat aku berumur 2 tahun. Saat itu, mama sedang sibuk beres-beres di rumah. Aku pun dititipkan ke tetangga. Tanpa sadar, tiba-tiba aku sudah berada di lantai. Saat itu, aku hanya bisa menangis. Tak ada luka apapun yang tertinggal di tubuhku. Beberapa hari kemudian, mama menemukan benjolan di bagian bawah pipi kananku. Mendengar jawabanku, mama pun tenang. Mama mengira aku terkena penyakit gondok yang akan sembuh beberapa hari bila diolesi belau pemutih baju. Dari umur 2 tahun kayak sakit gigi gitu, bengkak sebelah pipi kanan, kayak gondongan gitu. Curiganya ya gondongan gitu tuh. Pas ditanya anaknya, sakit nggak Miata? Enggak, langsung aja ke dokter, ibu takut. Tapi ternyata benjolan itu tak menghilang juga, malah semakin membesar. Mama pun segera membawaku berobat. Ternyata penyakitku cukup serius. Salah satu kelenjar di mulutku terjepit akibat benturan. Pengobatan satu-satunya, aku harus dioperasi. Kata dokter kelenjar air liur tersumbat. Jadi katanya dia nggak tahu ibu pernah jatuhin nggak, enggak kata ibu tuh. Cuman ada pengasuh gitu, ada yang ngasuh. Dengar-dengar pernah jatuhin. Mendengar pertanyaan dokter, mama kaget. Iya, mama memang tidak tahu kalau aku pernah jatuh dari tempat tidur ketika aku dititipkan ke tetangga. Maaf ya Bu. Tapi rupanya mama menduga ke arah sana. Saya bukan salah siapa sih, ini harusnya tapi ngomong di awal dan kita bisa bawa ke rumah sakit. Saya Menurut dokter, aku masih terlalu kecil, belum cukup usia untuk menjalani operasi. Akibatnya, benjolan di wajahku semakin lama semakin membesar. Sampai umur 5 tahun. Sebenarnya ibu tuh enggak membesar tuh dan. Tapi orang-orang bilang katanya membesar. Tapi ibu sehari-hari mungkin ya gitu. Dua tahun kemudian barulah aku menjalani operasi pertamaku. Saat itu aku ditangani tim dokter bedah anak. Hampir 1 liter cairan kental dikeluarkan dari benjolanku. Beberapa tahun setelah itu aku kembali menjalani operasi kedua yang menanganiku dokter bedah plastik.
Entah karena alasan apa, tak banyak kemajuan yang dicapai lewat operasi itu. Malah, dokter menyarankanku berobat ke luar negeri. Tapi mustahil rasanya. Maklum, berobat ke luar negeri kan biayanya mahal. Gaji bapakku sebagai pegawai negeri sipil tidak mungkin cukup. Tapi orang tuaku tak patah arang. Mereka tak ingin aku kehilangan kepercayaan diriku. Betapa tidak, walau aku sakit, aku masih tetap percaya diri, bermain dan berprestasi. Iya, sejak kecil aku sering juara menggambar. Dari kecil mah itu aja, gambar sama seni gitu, nari gitu. Iya. Kalau ini tuh nari-nari tuh per RW gitu, baru per RW. Ketika pengobatan medis sudah tidak bisa diharapkan lagi, orang tuaku pun mulai mencoba berbagai pengobatan alternatif. Tak terhitung berapa banyak tempat telah kudatangi. Tanpa lelah, mereka memapahku penuh harapan. Saat aku kelas 3 SD, aku pernah dibawa ke suatu tempat di Jawa Barat. Baru kali itu aku menangis saat diobati. Iya, cara pengobatannya yang tanpa perhitungan membuatku kesakitan. Bagaimana tidak, benjolanku dipijit sangat keras. Kemudian ditempelkannya sesuatu untuk menyerap racun. Insya Allah nanti kalau kita menyerahkan racun di racun itu. Makasih cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi operasi dulu, pasti operasi sakit ya? Iya. Waktu diobatin sama dukun, ada yang pernah ngerasa sakitnya dipijit ya? Di mana? Lucu-lucu. Nangis ya waktu itu begitu. Sakit banget. Tapi sekarang nyata kalau dipegang sakit kayak gitu. Nggak sakit nah. Hasilnya tetap nihil. Memang penyakitku bukan tumor ganas, tak ada sakit, gatal atau rasa mengganggu lainnya. Namun bentuknya yang merusak struktur wajah tentu saja sangat mengganggu penampilan dan kondisi wajahku. Lihat saja, gumpalan daging lunak itu telah menarik mata, mulut, dan telingaku. Susah lah gitu lah untuk dikatakan gitu ya, sedih ya. Kalau minder sih enggak ya, juga ya ngasih semangat